Oke, kembali lagi bersama Civil Watch. Kali ini kita akan membahas tentang statika, tentang balok cantilever ya. Nah, sebelum kita membahas jauh tentang balok cantilever, kita tahu dulu sebenarnya apa sih balok cantilever, apa sih perbedaannya dibanding dengan kemarin kita bahas adalah struktur balok sederhana. Oke, kemarin kita sudah bahas banyak tentang struktur balok sederhana, mulai dari pengertian sampai dengan contoh soal ya. Nah, kali ini kita akan membahas struktur eh, pendamping dari struktur balok sederhana, yaitu adalah struktur balok cantilever. Jadi ini adalah temannya balok sederhana, yaitu namanya balok cantilever. Kalau kita kemarin mengenal bahwa tumpuan ada tiga ya, yaitu sendi, roll, dan jepit. Nah, kemarin kita di balok sederhana kita sudah menggunakan tumpuan sendi dan roll, di mana kita ketahui bahwa tumpuan sendi itu bisa menahan gaya vertikal dan gaya horizontal. Sedangkan di tumpuan roll adalah hanya bisa menahan gaya vertikal saja. Dan kedua tumpuan ini adalah bisa berotasi, artinya dia tidak memiliki momen di ujungnya. Jadi mereka bisa berotasi. Struktur sederhana, jika terlentur maka tumpuan di sini akan balok di sini akan terlentur dan juga berrotasi sebesar theta. Nah, karena dia bisa berotasi maka dia tidak mempunyai tahanan yang namanya adalah momen. Nah, kita nanti akan menitik beratkan pada namanya adalah lenturan. Nah, lenturan balok, jika untuk struktur balok sederhana, lenturannya akan seperti ini. Oke, logika saja kita punya balok sederhana awalnya lurus, lalu kita beri beban, maka balok sederhana tadi akan mengalami lenturan seperti ini. Masuk akal kan? Dan ingat, di balok sederhana, tumpuan sendi dan roll, mereka memiliki namanya adalah rotasi di ujung-ujungnya, maka bisa berotasi, maka momennya adalah 0. Nah, bagaimana kalau struktur balok cantilever? Nah, struktur balok cantilever ini kita akan menggunakan tumpuannya adalah jepit dan bebas. Jadi kemarin kita di mata kuliah mekanika teknik pertama atau namanya statika ini kita akan membahas hanya dua, yaitu adalah struktur sederhana dan struktur balok cantilever. Jadi ini temannya, dua ini adalah berteman tapi memang berbeda, sedikit berbeda tetapi mereka adalah sama. Oke, tumpuannya menggunakan jepit dan bebas. Jepit kita tahu bahwa memiliki tiga reaksi, yaitu adalah reaksi vertikal, dia tidak bisa bergerak ke kanan dan ke atas dan ke bawah. Dia punya reaksi horizontal dan juga dia tidak bisa bergerak ke kanan dan ke kiri, titik ini, dan juga dia tidak bisa berotasi, rotasi sama dengan 0, maka dia memiliki momen agar rotasi bisa sampai dengan 0. Si jepit ini harus memiliki reaksi yang namanya momen. Jadi untuk menjadikannya dia rotasi sampai 0, dia harus dijepit, dipegangin, dan kekuatan untuk meganginya tadi adalah sebesar momen. Jadi rotasinya 0, rata, dan memiliki lenturan seperti ini. Oke, kita anggap kita punya beban dari atas, yaitu pasti balok ini, struktur ini akan melentur seperti ini. Dan kita lihat polanya berbeda antara balok struktur balok sederhana dan struktur balok cantilever. Yang satunya polanya seperti ini, lengkungannya parabolanya ke atas, dan yang satunya adalah parabolanya ke bawah. Ini dua-duanya berteman tapi tidak sama. Oke, sama-sama baloknya tapi dia sifatnya berbeda. Yang satu lenturannya seperti ini, yang satunya lenturannya seperti ini. Oke, berarti kalau yang lenturannya seperti ini, momennya akan adalah berbentuk seperti ini, sama dengan lenturannya. Oke, kalau lenturannya seperti ini berarti momennya adalah positif. Ini adalah momen positif. Lenturan seperti ini momennya adalah momen positif. Jadi kita tahu bahwa kalau misalkan lenturannya seperti ini berarti momennya adalah momen negatif. Dan kenapa kok kita sering
meletakkan bidang momen positif itu adalah di bawah dan bidang momen negatif adalah di atas dari garis 0, karena untuk mempermudah kita untuk melihat lenturan. Jadi kalau momen positif berarti lenturannya ke bawah, lengkungnya berarti ke bawah. Kalau momen negatif berarti di atas, lengkungannya menjorok ke atas gitu. Nah, kalau misalkan saya ambil ya potongan sini saya ambil di balok ini, maka pembesarannya akan seperti ini. Pada gambar yang ini, jika saya ambil potongan di sini, maka pembesaran dari baloknya akan seperti ini. Dengan lunturannya seperti ini, maka kita bisa lihat perubahan bentuk dari yang merah ini ke titik yang hitam ini. Kita berubah bentuk ya, dari lurus menjadi melentur, jadi berbentuk seperti ini. Oke kan? Nah, kita lihat bahwa balok itu mengalami perubahan bentuk atau namanya deformasi. Di titik di potongan ini mengalami bentuk deformasi. Deformasinya bagaimana? Yang serat atas terjadi perpendekan. Jadi awal mulanya yang garis merah ini menjadi memendek sebesar garis hitam ini. Nah, kalau memendek berarti serat atas ini berarti mengalami tekan. Berarti memendek, negatif, berarti serat atas mengalami tekan. Berarti kebalikannya, kalau yang bawah itu memanjang, plus, maka serat bawah akan menjadi serat tarik. Bawah serat tarik, atas serat tekan. Nah, anggap aja ini adalah baloknya tadi adalah balok beton. Maka yang anggap baloknya terbuat dari beton ya. Nah, kita ketahui bahwa beton itu beton kuat terhadap tekan, tetapi tidak kuat terhadap tarik. Kekuatan tariknya hanya sekitar 10% dari kekuatan tekan. Nah, itu sangat kecil sekali. Bisa diartikan bahwa beton itu adalah tidak kuat tarik gitu aja. Misalkan ini betonnya tidak ada yang menopang, berarti kekuatannya si balok ini hanya 10%-nya. Ya kan, misalkan saya beri beban tanpa balok dengan beton tanpa perkuatan, maka kekuatan balok ini sampai saya ditekan sampai runtuh, berarti kekuatannya hanya 10% dari kemampuan si beton itu sendiri. Sama seperti wafer, jika kita beri tekanan dia akan patah. Nah, sama seperti itu. Nah, kita memiliki namanya struktur baja. Baja kuat terhadap tarik, tetapi mudah tertekuk terhadap tekan. Nah, ini adalah kombinasi yang sangat baik. Yang satunya kuat terhadap tarik, satunya kuat terhadap tekan. Nah, maka struktur beton ini lemah terhadap tarik, maka harus ada pembantu atau namanya tulangan ya, namanya menjadi beton bertulang. Kita sering di bangunan-bangunan pasti struktur beton pasti di dalamnya ada namanya tulangan. Nah, itu fungsinya adalah untuk menopang kekuatan tariknya si beton yang lemah. Jadi kalau misalkan kita punya balok seperti ini, momennya positif, berarti yang butuh tarik adalah yang serat bawah, yang serat yang tertekan. Maka yang serat lemahnya yang bawah, berarti kita butuh tulangan di daerah bawah juga. Jangan sampai salah untuk menempatkan tulangan. Berarti misalkan momen positif, berarti serat yang tertarik adalah serat yang bawah, berarti yang butuh tulangan adalah yang bawah, bukan yang atas. Nah, begitu juga sebaliknya. Nah, balok cantilever itu seperti apa? Cantilever jika diberi beban di atasnya, melenturnya akan seperti ini. Maka jika saya besarkan, saya ambil bagian tengahnya ini, maka bentuknya akan seperti ini. Nah, kebalikannya, kalau momennya negatif, itu serat atasnya yang tertarik, serat bawahnya yang tertekan. Maka yang butuh
butuh penopang baja adalah yang di atas, yang lemah yang butuh bantuan. Jadi beton lemah maka diperkuat oleh baja, bukan malah yang di bawah yang diperkuat. Nah, ini paling banyak terjadi kesalahan pada struktur balok cantilever, di mana kita sebagai seorang engineer itu lupa atau tidak paham atas dua fungsi yang berbeda ini. Jadi kalian misalkan nanti bekerja atau kalian lulus dari sini, jangan sampai lupa kertas ini. Jadi selalu diingat-ingat, selalu diwanti-wanti kalau misalkan kita pun tahu itu adalah balok cantilever atau balok yang dijepit, balok konsol, itu tulangannya pasti di serat atas, bukan serat bawah, bukan pula di tengah. Oke. Jadi misalkan kalian tahu yang paling sering adalah, sebenarnya yang paling sering dibangun itu balok yang paling sering digunakan adalah balok sederhana atau balok yang landutannya seperti ini. Balok cantilever hanya digunakan untuk biasanya adalah untuk kanopi dan struktur-struktur estetik lainnya. Jadi ini yang balok cantilever sebenarnya jarang digunakan. Nah, karena jarang digunakan maka banyak orang terledor bahwa tulangannya itu adalah, kalau misalkan di balok sederhana tulangan utama, tulangan yang harus banyak itu adalah di bawah, di serat bawah dari balok, bukan malah di atas. Dan kebalikan, kalau balok cantilever harus berada di atas. Jika gimana kalau salah, misalkan balok menerus misalkan diberi tulangan di bawah semua, cantilever pun menerus sampai dia di bawah semua, maka struktur cantilever ini akan runtuh karena karena kekuatannya hanya 10%. Jadi balok cantilevernya yang runtuh. Jadi bukan balok sederhananya bener, tapi balok cantilever misalkan pasang bawah semua ya. Nah, balok cantilevernya yang runtuh karena kekuatan balok cantilevernya hanya 10%-nya saja. Sedangkan di balok yang sederhana tadi dia bener, pemasangan tulangannya bener gitu. Oke, itulah mengapa balok cantilever momennya negatif dan tulangannya di atas. Kalau mau balok sederhana biasa sendirol atau apa, momennya positif dan tulangannya berada di bawah. Nah, itu pesan yang tidak boleh lupa. Jadi inti dari mata kuliah teknik ini salah satunya adalah ini. Maka teknik atau statika intinya adalah ini yang paling sering membuat orang salah, membuat struktur cantilever, struktur kontrol itu runtuh, itu adalah ini. Banyak engineer kita mengalami kesalahan atau mengalami keruntuhan, kegagalan struktur gara-gara ini. Jadi saya pesan teman-teman, ini adalah ilmu yang dasar ilmu yang penting, jadi patut untuk diingat. Seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan intro dari struktur balok cantilever. Kita bertemu di soal selanjutnya tentang balok cantilever dan gabungan balok cantilever, serta nanti ada yang namanya portal dan segala macam. Oke, terima kasih sudah melihat ya. Sampai jumpa.